Oke, balik lagi selamat datang kawan-kawan di Policy. Ini channel YouTube-nya IPRC, bagian daripada IPRC. Karena di program Policy ini, Political Literacy ini kita akan membincangkan beberapa isu-isu teraktual dan juga yang dirasa cukup penting untuk kita diskusikan terkait dengan dinamika politik khususnya menjelang pemilu 2024 nanti. Bersama saya sekarang sudah ada Kang Indra Purnama sebagai salah satu peneliti di IPRC yang juga merupakan manajer riset ya Kang ya, manajer riset daripada IPRC. Oke, di policy kali ini kita akan membincangkan terkait dengan isu yang juga cukup menarik khususnya di Jawa Barat yang terkait dengan pemimpin kita Pak Gub, Pak Ridwan Kamil, yang akhirnya setelah beberapa waktu lalu mengulur-ngulur akan masuk partai. Pada akhirnya di beberapa waktu lalu Pak RK memutuskan untuk masuk ke dalam Partai Golkar. Nah, terkait hal itu gimana Kang? Pak RK apakah sudah tepat ataukah kurang tepat atau gimana Kang Pak RK masuk Golkar? Ya, oke, makasih Ted. Ini kan sebetulnya kalau berbicara check-innya hari ini Pak RK ke Partai Golkar sebetulnya kan mungkin sudah diprediksi oleh beberapa akademisi, juga beberapa poster, ada Pak Hasan Nasbi, kemudian juga beberapa poster lain juga sudah memprediksi. Tapi kan juga sebetulnya kemarin nih Pak RK juga dari pertengahan tahun kemarin ya kalau nggak salah udah mulai ngomong kalau memang dia akan bersedia untuk check-in partai, masuk ke partai politik, salah satu partai politik, dan kemudian dia menimbang-nimbang hari ini partai mana yang akan dia pilih, karena ada beberapa partai yang sempat diisukan dekat dengan Pak RK, salah satunya adalah PAN dan Golkar sendiri. Berkaitan dengan apa yang saya lihat berkaitan dengan Pak RK hari ini masuk Partai Golkar, saya pikir jadi pilihan yang tepat buat Pak RK, karena tentunya kalau kita lihat track record ya dari zaman di Kota Bandung kan, kita lihat ini Pak RK ini jadi sosok atau tokoh atau pemimpin yang dalam tanda kutip teknokratis ya Ted. Jadi Pak RK ini lebih cenderung sebagai sosok orang yang teknokratis, kemudian juga lebih cenderung dia ini senang berkarya karena memang di latar belakang atau juga background Pak RK sendiri yang di sana di arsitektur. Jadi saya pikir memang cocok lihat Pak RK hari ini masuk ke Partai Golkar. Partai Golkar juga lebih, kalau saya lihat kan dilihat sebagai partai yang di tengah, partai yang teknokratis juga. Kemudian juga Pak RK juga sendiri kemarin di pidato beliau masuk di Partai Golkar kan melihat dari salah satu dia teknokratis, kemudian Partai Golkar juga teknokratis, konsisten membangun dalam tanda kutip berkarya ya. Tentu kita tahu bahwa Golkar ada di sana, baik itu secara kebijakan ataupun pergerakan Partai Golkar sendiri. Jadi cocok. Kemudian juga dilihat dari memang kan Pak RK ini cenderung di tengah juga, nggak terlalu ke kiri, nggak terlalu di kanan. Katakanlah hari ini tidak terlalu juga bersinggungan atau bersentuhan dengan yang terlalu religius, tapi juga tidak terlalu ke kiri yang memang tidak di posisi itu gitu, tapi lebih cenderung di tengah, bagaimana Pak RK bisa merangkul yang di kiri, kemudian juga bisa bergaul dengan yang di kanan dalam kelompok religius. Nah ini dinilai sangat cocok untuk pilihan Pak RK masuk ke Partai Golkar. Setidaknya Pak RK seharusnya bisa mengakselerasikan diri dengan Partai Golkar. Apalagi saat ini menuju 2024, Pak RK check-in di Partai Golkar, langsung dikasih posisi kalau nggak salah wakil ketua di bidang pemenangan pemilu ya, penggalangan suara. Nah itu cukup menarik karena
kita lihat juga kan Pak RK ini setidaknya jadi sosok yang cukup populer terutama di Jawa Barat karena memang beliau bisa memainkan media, kemudian juga beliau memposisikan diri sebagai sosok yang kekinian dekat dengan kelompok-kelompok milenial. Saya pikir cocok karena Golkar juga hari ini tentunya harus bisa atau mampu mengambil suara-suara kelompok milenial dan juga terutama di Jawa Barat karena kalau kita lihat ke belakang di 2019 itu kan suara hasil pilegnya Partai Golkar tuh ada di 13%-an lah, 13-14%-an. Nah, hasil survei kita juga di IPRC terakhir di bulan Desember itu memang suara Partai Golkar tuh di situ-situ aja tuh 13%, masih di 13%. Pilihan masyarakat atau pilihan responden hari ini terhadap Partai Golkar. Nah, hadirnya Pak RK hari ini bisa jadi saling menguntungkan antara Partai Golkar dan juga Pak RK sendiri. Itu mungkin kenapa dianggap tepat karena bisa saling menguntungkan antara Pak RK dan Partai Golkar. Ya, tapi dengan catatan tadi ya. Kalau misalkan Pak RK ini sebetulnya dengan posisinya beliau di Partai Golkar ini berarti juga beliau diberi tantangan yang cukup berat lah untuk meraih gimana caranya meraih suara gitu ya minimal di Jawa Barat gitu ya sebagai wakil ketua pemenangan pemilu ya. Nah, itu menarik satu. Terus yang kedua juga kan ini juga terkait dengan pencalonan beliau karena kan ya mau nggak mau kita akui lah beberapa setahun ke belakang lah kan ya para pollster melakukan survei segala macam dan PRK ini termasuk menjadi salah satu tokoh yang juga minimal 5-10 besar ya. Jadi 5 atau 10 besar gitu. Itu capres maupun cawapres nih Kang menariknya gitu kan. Capresnya masuk, cawapresnya masuk bahkan sebetulnya cenderung lebih di cawapresnya ya kan? Ya, lebih di cawapres. Bukan di capresnya gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga untuk Pak RK ini bisa mencalonkan di capres gitu. Nah untuk ini gimana Kang? Maksudnya peluangnya gimana Kang? Sebetulnya gini, pertama melihat hari ini punya tugas berat, saya pikir memang Pak RK punya tugas berat untuk seminimal mungkin menarik atau mendorong pemilih di Jawa Barat untuk seminimal mungkin memilih Partai Golkar karena gini Ted, kalau dilihat dari kebiasaan pemilih di Jawa Barat nih, partai ID-nya tidak terlalu tinggi pertama, jadi dia tidak terlalu terikat dengan salah satu partai pertama. Kedua, cenderung jadi pemilih yang last minute voter. Tentunya hadirnya Pak RK hari ini apalagi beliau jadi wakil ketua bidang penggalangan suara pastinya juga akan sangat berpengaruh karena ya tentunya siapa sih yang nggak kenal Pak RK di Jawa Barat, kemudian juga baik dari media sosial ataupun dari kebijakan-kebijakan Pak RK yang memang hari ini dilakukan Pak RK sebagai gubernur. Terakhir kemudian melihat posisi pemilih Jawa Barat tuh sosok tuh jadi salah satu bagian yang diperhitungkan oleh pemilih di Jawa Barat. Kita lihat kenapa, karena pertama ada artis partai cenderung lebih sering memajukan artis di Jawa Barat. Kita tahu ada Giring, ada Teh Nurul Arifin di Golkar juga yang notabene bekas artis juga, kemudian juga atlet yang memang dalam tanda kutip tokoh-tokoh yang populer. Nah, kemudian juga Pak RK hari ini bisa menjadi sosok yang seperti itu karena dia memiliki popularitas yang cukup tinggi apalagi di Jawa Barat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah Pak RK hari ini akan fokus di Jabar dalam tanda kutip di 2024 akan dia 2 periode di Jawa Barat, kemudian atau naik ke nasional capres cawapres atau ke tempat lain ataupun bahkan posisi menteri juga tidak menutup kemungkinan. Nah, ini juga menarik karena kalau kita lihat kemungkinannya adalah Pak RK seminimal mungkin dia tidak akan memilih untuk dijabar 2 kali. Karena apa? Kalau kita lihat
dari sebelumnya di Kota Bandung, kemudian dia Pak RK ini naik ke Nggak pernah gubernur, 2 periode ya. nggak dua periode. Nah jadi kalau saya lihat mungkin Pak RK ini jadi orang yang sebetulnya dia cari tantangan, men-challenge dirinya sendiri. Kalau dia hari ini selesai di Kota Bandung, sudah memberikan yang terbaik di Kota Bandung, bisa nggak dia untuk maju ke ranah yang lebih tinggi di provinsi? Nah kemungkinan juga beliau akan maju untuk di 2024 ini. Kalau nggak jadi capres cawapres juga kan perlu diperhitungkan, karena jadi capres dia masuk 5 besar. Betul. Karena kalau kita lihat 3 besarnya kan ada nama Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies ini tukar-tukar 3, tapi tidak menutup kemungkinan akan muncul nama lain, salah satunya adalah nama Pak RK. Nah kemudian juga untuk jadi cawapres juga sangat memungkinkan, karena beberapa poster atau lembaga survei hari ini memunculkan nama Pak RK sebagai orang yang paling dipilih sebagai cawapres. Tuker-tukeran nih sama Pak Sandi ini. Ini juga menarik karena tentunya posisi cawapres juga bisa menjadi penting di pencalonan 2024, karena bagaimana elektabilitas capres dan cawapres hari ini harus saling mendukung untuk bisa jadi pemenang. Itu juga menarik. Atau kemungkinan Pak RK ini bisa geser jadi gubernur tapi ke posisi yang lebih tersorot oleh kamera atau mata publik. Ada DKI Jakarta, Ted. Beberapa pengamat mengatakan bahwa memang RK ini cocok untuk misalkan DKI Jakarta. Salah satunya Prof Muradi pernah bilang bahwa kayaknya cocok deh RK di DKI Jakarta. Kenapa? DKI Jakarta ini kan punya privilege sendiri, Ted. Gubernurnya itu bisa ngatur sampai posisi ke bawahnya, wali kota, camat, lurah, bahkan bisa diatur. Kemudian juga secara kebijakan hari ini Pak RK bisa mengatur itu. Dan itu adalah yang Pak RK lakukan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai gubernur, beliau mencoba untuk memastikan di kota kabupaten, bahkan di tingkat-tingkat terendah sampai kecamatan, kelurahan, beliau ingin setidaknya seirama dengan provinsi. Nah, ketika dia ada di DKI Jakarta, Pak RK punya kontrol lebih untuk bisa melakukan itu. Jadi, saya pikir ada beberapa pilihan untuk Pak RK untuk di 2024. Gitu, Ten. Jadi sebetulnya peluangnya masih terbuka ya, ketika Pak gede RK juga masuk ke partai gitu, tidak menutup peluang-peluang yang lain, sebetulnya malah memperbesar mungkin ya, peluang-peluang beliau untuk maju di Gubernur DKI atau misalkan di Capres maupun Cawapres. Oke. Paling itu aja dulu mungkin untuk hari ini. Terima kasih banget Kang Indra. Nanti kita akan diskusi lagi lebih lanjut. Saya sebetulnya ingin mengulik terkait dengan preferensi politik pemilih muda ya, pemilih milenial. Itu menarik nih. Bagaimana sebetulnya keterkaitan antara Pak RK dengan pemilih milenial ini gitu kan, pemilih milenial atau pemilih muda ini gitu di Jawa Barat gitu. Menarik kalau Jabar sebetulnya, karena gini juga sih. Ini terakhir mungkin dia terkait dengan Pak RK hari ini check-in partai. Pak RK masuk ke partai politik ini kenapa dianggap penting? Karena hari ini Pak RK itu menegaskan posisinya Pak RK ada di mana. Karena hari ini juga pemilih juga punya preferensi tersendiri terkait dengan saya akan memilih posisi saya akan memilih pemimpin atau saya akan mencoblos orang yang nanti ada di posisi di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Nah itu juga hari ini menegaskan posisi Pak RK ada di mana. Karena kecenderungan pemilih itu kadang-kadang juga dalam tanda kutip agak kurang menarik bagi pemilih ketika sosok yang akan dipilihnya itu cenderung ini orang itu mau kemana sih sebetulnya. Jadi Pak RK hari ini nggak labil lagi. Sudah jelas bahwa posisi RK hari di tengah bersama Partai Golkar, sehingga pemilih akan bisa melihat ketika saya memilih Pak RK, tentunya Pak RK akan sejalan dengan apa yang hari ini jadi kebijakan Partai Golkar. Itu juga jadi salah satu tolak ukur atau salah satu pilihan seseorang untuk memilih pemimpin. Gitu. Bagaimana dia ada di mana, ideologinya kemana, karena itu penting juga. Gitu. Siap. Nah itu juga menarik mungkin nanti ya di segmen selanjutnya, karena kita juga harus mendiskusikan ketika Pak RK masuk Golkar, apa sih pengaruhnya bagi Pak RK, apa sih pengaruhnya bagi Partai Golkar, apakah itu memberikan keuntungan untuk keduanya atau salah satu, atau bahkan seperti apa gitu Kang. Nah itu mungkin nanti kita akan bahas juga di segmen selanjutnya.
untuk segmen hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di segmen politika literasi di segmen politika literasi selanjutnya. Oke, terima kasih Kang Indra. Hatur nuhun. Siap, sampai-sampai.